Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Ramadan dengan NIM 2410912210040. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik struktur sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Baik, kita masuk ke pengertian. Sistem uropoetik atau sistem urinaria, atau dalam kata lain sistem perkemihan, adalah sistem organ yang bertugas untuk membentuk, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Sistem ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, pH, elektrolit, serta ngebuang jaliran limbah metabolismenya seperti urea dan kreatin. Kemudian sistem ini juga membantu dalam mengatur tekanan darah dan memproduksi hormon. Jadi kita beralih ke organ sistem uropoetik. Jadi sistem uropoetik itu terdiri dari 4 organ utama. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, yang keempat ada uretra. Nah, yang pertama ada ginjal, berjumlah 2 atau sepasang, terletak di belakang rongga perut. Ginjal ini merupakan penyaring darah untuk membuang zat-zat sisa dan kelebihan air, lalu membentuk urin. Selain itu juga ginjal bisa mengatur tekanan darah melalui hormon renin dan memproduksi eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Yang kedua ada ureter, yaitu merupakan 2 saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Ureter juga bisa membawa urin dengan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang mendorong cairan turun. Yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria, yang mana ini merupakan kandung kemih yang berbentuk seperti kantung elastis, menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan melalui proses miksi atau buang air kecil, yang mana kapasitasnya bisa menampung sekitar 400 sampai 600 ml urin. Kemudian yang terakhir ada uretra. Uretra itu adalah saluran terakhir dalam sistem ini. Panjangnya berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk ejakulasi, untuk mengeluarkan spermanya. Oke, kita next slide. Yaitu struktur histologi organ sistem uropoetik. Yang pertama ada ginjal, yaitu terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks atau luar dan medula bagian dalam. Unit fungsionalnya adalah nefron yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman untuk penyaringan awal atau filtrasi. Kemudian ada tubulus untuk reabsorpsi dan sekresi. Kemudian lengkung Henle untuk konsentrasi urin. Kemudian ada ductus collectivus yang mengalirkan urin ke pelvis renalis. Kemudian ada ureter dan kandung kemih. Lapisan-lapisan utamanya ada mukosa, kemudian yang ini mana berisi epitel transisional yang bisa meregang. Kemudian ada lapisan otot polos yang memungkinkan kontraksi peristaltik. Kemudian ada lapisan luar, ada adventitia atau serosa, yang mana ini menghubungkan ke jaringan sekitar. Kemudian kita masuki proses pembentukan urin, yaitu ada filtrasi atau penyaringan, yang mana ini terjadi di glomerulus. Prosesnya itu sendiri terdiri dari darah dari arteri ginjal, kemudian masuk ke glomerulus, dan tekanan tinggi di sana menyaring sel zat dari darah yang masuk ke kapsula Bowman. Kemudian yang disaring ada air, ada ion,
ada glukosa atau gula, kemudian asam amino, kemudian urea, dan zat sisa-sisa lainnya. Yang tidak lolos yang pasti ada protein besar dan darah tetap tinggal di pembuluh darah. Kemudian proses yang kedua ada reabsorpsi. Kemudian ini tempat penyerapan kembali, yaitu terjadi di tubulus. Tujuannya yaitu menyelamatkan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh atau tertinggal pada saat filtrasi. Yang mana ini diserap kembali, yang ada airnya, kemudian glukosanya diambil, kemudian ion natriumnya atau Na+, kemudian ada kalium, dan juga ada asam aminonya. Kemudian lokasi utamanya yaitu ada di tubulus proksimal atau reabsorpsi terbesar, kemudian lengkung Henle dan tubulus distal. Kemudian yang terakhir ada reabsorpsi atau penyaringan kembali, yang mana ini terjadi di tubulus, atau tujuannya ini untuk menyelamatkan zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama ada yang diserap kembali, ada air, ada gula, ada natrium, kalium, dan asam amino. Lokasi utamanya ya ada di tubulus proksimal atau reabsorpsi terbesar, kemudian lengkung Henle dan tubulus distal. Kemudian peran sistem uropoetik dalam sistem kesehatan. Selain membuang limbah, sistem uropoetik juga berperan penting dalam mengatur tekanan darah, yaitu melalui hormon renin dan pengaturan volume cairan. Karena kalau misalkan kita kekurangan cairan, maka otomatis tubuh kita akan kesulitan untuk mengatur tekanan darah tersebut untuk dikeluarkan. Kemudian menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang membuat sel darah merah, karena sumsum tulang darah kita yaitu berfungsi sebagai penghasil eritrosit atau penghasil sel darah merah, yang mana kalau misalkan kita kekurangan cairan juga nggak bagus untuk kebutuhan tubuh. Kemudian yang ketiga ada menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit seperti natrium dan kalium. Ini juga dianjurkan kita untuk memakan buah, misalnya mengandung banyak elektrolit atau vitamin C seperti jeruk, mangga, dan lain-lain. Kemudian kalium juga seperti dari pisang. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menjaga pH tubuh dengan mengatur ion H+ dan bikarbonat. Yang mana kalau misalkan terlalu tinggi juga tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Kemudian fungsi setelahnya yaitu membuang racun dan obat-obatan dari tubuh. Mungkin pada ada urea, di urinnya ada racun, ada urea, kemudian ada racun yang lainnya yang berbahaya bagi tubuh atau tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian kita ke gangguan pada sistem uropoetik. Beberapa gangguan yang umum terjadi pada sistem ini adalah infeksi saluran kemih. Ini disebabkan oleh bakteri, yang mana sering terjadi pada wanita. Kemudian ada batu ginjal yang terdiri dan terbentuk dari kristal mineral yang menumpuk, yang mana ini disebabkan oleh kekurangan cairan dan tidak mengonsumsi air putih yang cukup yang secara berkala, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan air putihnya setiap hari, sehingga tubuh kekurangan cairan dan kristal yang ada di dalamnya itu atau mineral di dalam urin, di dalam proses penyaringan itu terbentuk kristal yang keras sehingga susah untuk dihancurkan oleh badan. Kemudian ada gagal ginjal, yaitu fungsi ginjal yang menurun dan membutuhkan cuci darah atau transplantasi, yang mana sekarang banyak karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang manis, minuman yang tinggi kadar gulanya, dan makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula, yang mana ini dapat mengakibatkan penyakit degeneratif pada ginjal atau penurunan fungsi ginjal, yang mana ini harus dicuci darah secara berkala dalam beberapa kali dalam berbulan, yang mana untuk kebutuhan ginjalnya agar dipermudah, yang mana ini
sekarang lebih banyak terjadi pada kalangan anak-anak karena mereka terlalu banyak mengkonsumsi gula, yang mana sangat penting sebagai perhatian orang tua, apalagi dalam memberikan makanan atau uang jajan kepada anaknya. Yang selanjutnya ada penyakit inkontinensia urin atau tidak bisa mengontrol buang air kecil. Tidak bisa mengontrol, dia tidak bisa, maksudnya di sini tidak bisa dikontrol, ya memang nggak bisa dikontrol buang air kecilnya, kadang suka tidak tahan dan lain-lain. Kemudian ada pembesaran prostat. Pada pria ini bisa menekan uretra dan mengganggu aliran urin. Jadi dia bengkak dan saluran air kencingnya itu terhambat oleh pembesaran prostat ini, sehingga sulit sekali untuk mengeluarkan air urin atau air kencing pada lelaki. Kemudian ada kesimpulannya, yaitu sistem uropoetik ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh melalui proses ekskresi, organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra itu bekerja sama dalam pembentukan dan pengeluaran urin. Menjaga kesehatan sistem ini berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, yang mana sistem urin ini sangat penting, apalagi jika kita terkena kasus atau penyakit pada perkemihan. Untuk di Kalimantan sendiri, dokter urologi atau dokter yang ahli dalam bidang perkemihan atau sistem ginjal sekarang masih sangat kurang, apalagi ditambah dengan biayanya yang mahal, kemudian terus berlanjut. Contohnya cuci darah, misalkan pada anak-anak itu memang tidak murah, paling rendah misalkan 2 juta. Kemudian harus dilakukan secara berkala, ada jadwalnya yang sudah ditentukan oleh dokter. Yang mana juga seperti saya sebutkan, peran orang tua di sini sangat penting untuk memenuhi gizi anak yang lebih baik tanpa meninggikan gula atau tidak memberikan uang jajan kepada anak-anaknya yang berlebihan, sehingga anak-anak bisa diatur dan juga mengawasi anak-anak agar tidak membeli makanan dan minuman di luar. Biasanya anak-anak suka makan yang manis, minuman yang manis pada paman-paman yang dijual di luar sekolah pada saat mereka pulang. Kemudian sebagai orang juga diperlukan untuk memperbanyak minum air putih dan mengurangi konsumsi gula, karena air putih ini sangat dibutuhkan oleh tubuh karena tubuh sendiri itu membutuhkan cairan. Tubuh itu 60-70% itu membutuhkan air. Kalau kita kekurangan air, maka tubuh akan kesulitan dalam koordinasi tubuh atau keseimbangan tubuh akan susah. Jadi walaupun dengan seteguk air putih, tubuh kamu akan berterima kasih untuk kedepannya secara tidak langsung dan berefek juga untuk kebaikan diri kamu. Intinya, perkemihan ini sangat penting untuk dijaga, apalagi untuk kesehatan tubuh. Kemudian karena ini juga organ ekskresi dari organ lainnya, dari kulit, dari ginjal dan lain-lain. Apalagi ini juga air kencing yang sifatnya racun, dan jika tidak dikeluarkan oleh tubuh maka akan menumpuk di kantung kemih, dan jika memang sudah penuh maka akan berbahaya bagi tubuh. Kemudian penting untuk kita untuk menjaga kesehatan reproduksi kita, apalagi seorang pria dan seorang wanita, karena reproduksi secara tidak langsung berhubungan dengan sistem perkemihan, apalagi terutama pada pria yang salurannya itu sama, yaitu bisa mengeluarkan sperma dan urin pada saluran yang sama, yang mana kita lelaki dianjurkan untuk membersihkan penis kita pada saat kencing dan juga setelah berhubungan badan dengan suami istri, yang mana harus halal dan dilarang dilakukan di luar nikah atau seks pranikah. Yang mana
teman-teman harus melakukannya pada saat sudah memiliki istri atau memang sudah halal. Jadi sekali lagi, sistem ini penting untuk dijaga demi keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Demikian pemaparan materi mengenai struktur sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.